adiknya. Sayang, kalau pulang juga digendong. Bu. Rekam. Ini rezeki ini buat Reka. Ya, ini kita apresiasi untuk Reka. Jadi ini ada rezeki 11 juta. Coba dihitung dong, bisa ngitung nggak? Ya, coba. Ini ada 11 juta dipakai Reka untuk fokus ke pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Ya, siang ini kami menuju ke sebuah sekolahan di daerah Kedung Lerep, Modo, Lamongan, Jawa Timur, yang mana nanti kita akan ketemu dengan seorang anak yatim yang mana dia setiap harinya dia sambil belajar juga sambil mengawasi dua adik kandungnya. Yang satu masih sekolah TK, yang satu masih belum sekolah ya. Jadi adik ini di saat ibunya menjadi buruh tani, kedua adiknya terpaksa diajak ke sekolahnya karena di rumah nggak ada yang jaga ya. Jadi nanti kita akan menuju ke SD-nya sana. Nanti kita akan berikan kejutan. Alhamdulillah kita akan serahkan donasi total sebesar 11 juta rupiah. Mudah-mudahan donasi yang akan kita kasihkan nanti bermanfaat untuk modal usaha. Ikutin terus perjalanan kita, karena memang ini jalannya kita masuk ke daerah pelosok sehingga agak kurang enak. Kita masih perjalanan kurang lebih 5 menit lagi sampai ke sekolahannya dulu ya. Jadi kita ke sekolahnya dulu, nanti untuk donasi akan kita serahkan ke rumahnya. Nanti didampingi oleh pihak guru bersama pihak perangkat desa. Ini lokasinya. Masih masuk ya, 5 menit lagi lumayan. Kita sudah masuk ke desa Kedung Lerep. Kita akan cari sekolahnya di mana ya. Ini kita sudah masuk ke desa Kedung Lerep. Untuk sekolahnya kita belum tahu. Mudah-mudahan, tapi kita sudah dikirim Sherlock sama pihak kepala sekolah ya. Teman-teman, kita sudah sampai di SD yang mana tempat sekolah adik yang kemarin. Nih, saya disambut sama kepala sekolah. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar. Siswanya masuk? Masuk. Pak, itu ceritanya gimana? Ya, ceritanya kan Adik yang kakak kelas 5. Yang kakak kelas 5. Ya. Terus untuk adiknya? PAUD. Pak, adiknya PAUD. Yang paling kecil belum sekolah? Belum sekolah. Terus dia kalau pulang berangkat sekolahnya Ya, jalan kaki? Jalan kaki. Nih, kita disambut sama Pak Kepala Sekolah langsung. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah kenal baik. Ya, alhamdulillah. Ya, Kita ngobrol dulu ya. Pak. Bu. Loh,
Ya, teman-teman, alhamdulillah ini tadi kita disambut sama Pak Kepala Desa, sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi ternyata adik siapa Pak namanya? Arika. Adik Arika itu dia ini beda saudara, beda bapak. Ya, beda bapak dengan dua adiknya yang kecil. Lah, pihak pemerintah desa itu sudah banyak memberikan bantuan. Jadi bantuan pemerintah semuanya sudah dikasihkan dan dilakukan pendampingan. Ya, jadi gimana caranya ibu itu ada kemandirian. Namun untuk bisa mandiri atau enggak itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Iya. Pak Kepala Desa sudah benar-benar melakukan pendampingan. Dan hari ini pun sebelum donasi kita serahkan, kita rapat dahulu sama Pak Kepala Desa. Leres ya Pak, gimana caranya donasi itu benar-benar manfaat. Dan kami baru tahu bahwasannya di sini ada pihak kepala sekolah dan wali kelas yang luar biasa itu. Wali kelasnya ya Mas ya? Iya, Bu Ika. Bu Ika, ceritanya kayak apa sih? Ah, agak maju dong. Seperti Nah, itu, Pak. ini. Nah, ini Bu, agak maju Bu. Ya, ini kita penjelasan dari Bu Ika bahwasannya si Adi itu sempat nggak sekolah. Iya. Nah, kenapa kok nggak sekolah Bu? Ya, enggak sekolah itu enggak ada berita apa-apa. Terus saya cari tahu, saya WA, kenapa enggak dibalas. Terus akhirnya minggu berikutnya itu ibunya WA ke saya. Bahwa putrinya itu supaya minta keringanan untuk pembelajarannya itu secara daring. Saya kirain kalau belajar mengajar itu kok nggak ada keringanan, ternyata bisa ditawar ternyata ya. Ya Pak ya, ternyata ada keringanan dan keringanan ini alhamdulillah didukung penuh dari pihak sekolahan. Maunya ibunya itu daring ya Bu ya. Yes, sekolahnya daring untuk Arika gitu. Kenapa kok harus sekolah daring Bu untuk Arika, sedangkan yang lain enggak? Ya karena itu alasannya harus ngomong dua adiknya, sedangkan ibunya harus bekerja untuk mencari nafkah untuk Ya, jadi keluarganya. teman-teman semuanya, kegiatan ini kita sekali lagi tidak membahas yang lain-lain. Kami datang ke sini bersama pihak guru, pihak kepala desa, sama pihak Pak Kepala Sekolah ini kami hanya memberikan apresiasi kepada seorang siswa yang mana biasanya anak saya, mungkin anaknya Bu Guru, mungkin anaknya Pak Kepala Sekolah itu sibuk main. Namun kali ini beda dengan Rika. Rika ini harus memiliki rasa tanggung jawab. Yang pertama dia harus ngomong adiknya yang besar. Iya. Dan kalau sekolah kipas-kipas, bener Bu ya? Iya. Ngipasi adiknya yang masih usia sekitar 1 tahun lebih. Itu kan- setiap hari diajak sekolah Bu? Iya, setelah saya dapat WA dari ibunya, saya kan punya solusi. Kalau di rumah ngomong Iya. tetap tidak sekolah, malah ketinggalan. Saya memberikan solusi bagaimana kalau sekolah dengan membawa adiknya saja. Oh berarti yang memperbolehkan Iya, saya itu memperbolehkan. ibu guru berarti. Iya. Jadi pihak orang tua itu maunya anaknya di rumah daring apa daring sih bahasa? Daring. Nah, daring. Ya, daring namun karena gurunya itu memiliki rasa empati kasihan ya Bu ya. Kalau nggak masuk kan nanti hasilnya nggak maksimal. Iya, nanti kan juga terjadi kesenjangan antara yang lain toh. Dia Bener. nggak sekolah kok penak kan gitu. Oh, gitu. Nah, aku kok sekolah lah. Bu, jadi terus teman-teman. selama adiknya diajak ke sini, Iya. untuk teman-temannya kayak apa? Kalau teman Merasa terganggu nggak? Tidak, malah untuk yang putri-putri itu saling membantu. Jika dia belum mengerjakan, itu dia ya teman-temannya yang ngomong. Saya mau nanya nih, pernahkah Bu Guru gendong adiknya? Untuk sementara belum. Oh, belum, saya kirain sudah. Ya, Karena gini, adiknya itu agak penakut gitu, Pak. oh gitu. Iya. Yang paling kecil Bu, sempat jatuh dari atas meja mungkin? Nah, itu dari kursi kemarin kan soalnya sudah saya berikan saya kasih tahu besok bawa tikar. Lah adiknya itu namanya anak kecil, ditaruh di tikar sudah enggak mau, Pak. gitu. Ya minta duduk sama dengan adik Ya. mbaknya. Jadi teman-teman subscriber semuanya, bedanya ibu sama ibu guru. Kalau ibu itu perhatiannya di rumah, maunya ibunya, Rika ini di rumah untuk menjaga adik-adiknya. Bedanya lagi dengan seorang ibu guru, dia sangat perhatian. Bagaimana masa depan siswanya agar tidak terlambat, sehingga merelakan siswanya untuk datang dengan dua saudaranya. Iya. Meskipun agak terganggu Bu ya, Iya. namun karena demi murid ya enggak apa-apa. Iya. Ya.
Jadi sekarang kita mau nanya ke Pak Kepala Sekolah. Nah. Nih Pak Kepala Sekolah nih. Pak Kepala Sekolah. Si Reka ini ngajak adiknya untuk datang ke sekolah ini menurut jenengan sudah berapa lama? Kira-kira 2 mingguan. Oh baru 2 minggu ya. Terus penyebabnya apa Pak? Penyebabnya sesuai apa yang Disampaikan oleh ke BK Ibu Guru. tadi, ya. Pernah ya, memang saat itu kondisi kelas kosong, kami masuk ya, kami masuk. Yang namanya anak, kalau tidak ada gurunya kan rame, kami masuk. Setelah kami masuk, kami tertarik dengan Areka sambil ngomong. Ya, sambil ngomong, yang kondisi adiknya lemes. Setelah 2 hari kemarin sakit itu. Jadi kami tertarik, kemudian kami foto, kami upload ke grup teman-teman. Kemungkinan teman-teman juga ada yang belum tahu, biar tahu kalau hal itu ada di antara anak didik yang ada di SD Kedung Lerep itu seperti itu, belajar sambil ngomong. Kemudian kami berharap dengan adanya seperti itu dari pihak luar atau dari donatur yang lain, bagaimana agar nanti itu anak tersebut itu tidak sampai belajar itu membawa adiknya. Kemudian kita atau saya konsultasi juga dengan Pak Korwil, kita sampaikan itu. Sampai berunding ke sana Pak ya, betul. Loh, Pak Dasman, itu mestinya harus koordinasi dengan desa. Sudah Pak, sudah koordinasi dengan desa. Desa juga sudah memberikan peluang sama ibunya juga dan sudah dilaksanakan. Kemudian dari pemerintah sendiri baik itu PIP, BKSM juga sudah terima. Tapi yang terjadi kendala setelah kita pelajari itu kan dari status ekonomi ibu. Karena kondisi ekonominya kurang mampu, akhirnya ibunya ini memang buruh tani, ya, buruh tani. Jadi tidak ada yang ngomong, akhirnya Sehingga pada saat dia kerja adiknya harus dimong kakaknya tersebut. Tapi tidak semua orang loh ya, tidak semua orang dan tidak semuanya anak memiliki jiwa seperti Reka. Itu yang menjadikan luar biasa ya. Jadi kita datang ke sini ini tadi, sebelumnya kita datang kita selalu koordinasi dengan pihak desa, dengan pihak kepala sekolah. Gimana caranya ini nanti manfaat ya Pak Kepala Desa ya. Ya, jadi di sini sekali lagi saya mohon maaf tidak ada niatan kita untuk menjelekkan siapapun. Yang jelas kita dari pemerintah desa, dari pihak sekolah ini ingin memberikan apresiasi terkhusus untuk siswanya Areka. Bayangkan ya, anak segitu biasanya lagi main-main, dia dikasih pasrah tanggung jawab kayak begitu loh. Luar biasa. Kemudian Pak Bos, kami berharap agar ke depan itu tidak terjadi seperti itu. Nah ini kita tapi ya susah Pak. Enggak, maksudnya setelah ada kegiatan semacam ini, itu ada solusi bagaimana ibunya itu tidak kerja. Betul. Nah itu ibunya bisa ngomong anaknya yang di rumah sambil ya usaha. Nah, usaha. Itu yang kita harapkan. Ya, nah ini harapannya pihak sekolah karena yang pertama biar lebih hasilnya lebih maksimal gitu Pak, nggak mengganggu teman yang lain. Namun kenyataannya sekolah di kampung ini mengedepankan rasa gotong royong. Kalau yang satu begini mesti saling membantu. Lah ini Pak Kepala Desa Pak, nurut jenengan nanti enaknya dikasih modal apa Pak? Usaha apa? Nanti pengawasannya dari desa nanti. Nah ini saya berpikir agak kalau usaha toko rajangan kiri kan banyak Pak. Oh gitu. Nah itu repot. Depannya ada. Ya. Agak ke barat juga ada. Dia Pak kok buruh tani memang dia nggak punya anu ya, nggak punya lahan. Nah itu saya kurang tahu untuk lahannya. Kalau di sini lahan itu sewa berarti Pak ya? Ada lahan kepajakan milik sendiri. Tapi kemarin saya dengar dijual. ada satu lahan dijual. Oh gitu. Dewi. Oh gitu ya. Ya, saya dengar seperti itu. Ya. Orangnya masih muda nih, Bu Dewinya. Mudah. Bapaknya pun yang istri yang suami itu, Ya. bapaknya yang dua anak ini dia masih muda.
Oh. Cuman karena nikah siri, waktu itu saya panggil ke desa, saya luruskan supaya segera nikah. Ada kendala di internal keluarga yang gitu. istri sah itu. Istri sah mau dicerai tapi dengan syarat gini. Akhirnya sekarang yang Berarti ini suami yang anak kedua ini, dia ini punya istri terus nikah sama Bu Dewi begini. Allah Akbar. Kasihan dong anaknya ya. Putra dari bapak tadi dengan istri pertama itu satu kelas dengan mereka. Rumahnya sini berarti. Yang lucu itu mahal. Luar biasa. Ya, teman-teman semuanya, yang jelas kita ini fokus untuk membantu rekanya ya Pak ya. Bukan yang lain-lain gimana. Jadi kalau mungkin kalau modal usaha ya terserah, tapi kalau menurut saran saya sih dibuat anu aja Pak. Nanti untuk arekanya iya, nanti Pak Kepala Desa aja. Arekanya bisa sekolah. Iya, jadi gini ya, kita ini tadi berunding bahwasannya donasi ini mungkin nanti ada tambahan lagi Pak, karena kan kita belum tahu nanti. Jadi ceritanya begitu Pak ya. Jadi ini judulnya ini seorang tanggung jawab seorang kakak kepada adik-adiknya di saat dia sekolah, namun dia masih peduli sama adik-adiknya. Jadi mohon maaf kemarin ini saya sangka si tiga-tiganya ini yatim. Ternyata yang yatim satu, yang dua ini ya saudara kandung Pak, tapi nggak yatim gitu, beda bapak. Tapi satu kampung, luar biasa. Menjadi PR. Pak, saya bawa masker, boleh saya bagikan di sini? Ayo. Pak, kita ngelihat Reka, boleh? Adiknya di dalam, enggak? Ayo, kita sekarang lihat nih, bener enggak? Bahwasannya Reka ini kalau, oh itu, tuh. Nah. Ya Allah. Bu, gendong, saya boleh nanya-nanya nanti ya. Ini belum pulang ya? Belum pulang sekolah ya? Bu, kok belum pulang? Enggak, pulangnya jam berapa biasanya? Jam 11. Oh, jam 11. Ya, sebentar lagi. Pak Kepala Desa dong. Itu nanti aja. Ayo, saya mau lihat Reka dulu. Sekarang kita lihat. Pak, saya kesini tuh sudah 3 kali ini loh. Saya bagi, ya kan? Iya. Pak, nanti penyerahan donasinya enaknya di mana ya? Ya, di sana saja. Iya, nanti didampingi anu ya. Iya. Nah, kita masuk ke sekolahnya Reka nih. Assalamualaikum. Yang mana yang namanya Reka tuh. Ambil sana tuh. Ya, jadi Reka. Adik lagi ngerjain apa? Pak, ini boleh dibagi? Oh iya. Tuh, monggo. Dek, dibagiin masker, mau ya? Yuk, kasih Pak Purnomo satu-satu. Dipakai ya. Bilang apa kalau dikasih? Terima kasih. Ya, yuk. Yang satu, Bu Guru monggo dibagi. Nah, ini nih Reka. Saya tak nanya-nanya ya. Mbak Reka, namanya siapa? Reka. Boleh dicopot maskernya, Nak? Wih, cantiknya. Masya Allah. Ini siapa yang kecil namanya? Siapa? Mbak Dista. Mbak Reka, kenapa kok kalau sekolah bawa adik-adiknya? Ibu kerja di rumah sendirian. Terus emang bisa belajar sama bawa adiknya, Nak? Sampean enggak capek? Enggak. Kenapa kok ngajak adiknya? Sayang sama adiknya. Sayang. Kalau pulang juga digendong. Ya, ini Reka. Jadi Reka ini kalau sekolah dia harus gendong adiknya. Yang satu jalan kaki, yang satunya digendongnya anaknya. Cita-citanya kepengen apa Reka nantinya? Jadi apa nanti? Ayo jadi apa yo? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jadi apa? Dokter, guru, jadi presiden, jadi ustazah. Ayo kepengen apa cita-citanya?
Loh, apa cita-citanya? Sampai cita-citanya kepingin jadi apa? Menjadi pengusaha. Pengusaha. Kalau sampean? Wah, polwan. Kalau sampean? Dari? Polisi. Oh, berarti iya. Jadi polwan. Ini namanya Reka ya, luar biasa. Teman-teman, iya nggak apa-apa, biar kebalik. Kita doakan Mbak Reka ini sehat ya. Mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai. Sekarang kita akan datang ke rumahnya Reka. Saya pengen tahu rumahnya kayak apa, ibunya kayak apa, dan bagaimana caranya Reka ini setiap hari dia harus menggendong adiknya ya untuk berangkat dan pulang sekolah. Kalau pulang digendong juga. Teman-teman semuanya, kita akan lihat Reka yang setiap hari, bener nak ya, setiap hari digendong, pulangnya juga digendong, berangkatnya juga digendong. Saya tanya lagi, kalau sekolah sangunya berapa? Ayo, sangunya berapa setiap hari? Dikasih uang berapa sama ibu? 5.000. 5.000 habis? Atau ditabung? Ditabung. Ini tadi dikasih sangu berapa? 10.000. Ayo sekarang kita akan ikutin perjalanan Reka pulang sama perginya dikawal sama Pak Kepala Sekolah sama Pak Kepala Desa. Ayo monggo, pulangnya lewat mana? Ini setiap harinya lewat sini, ya Pak ya? Iya dong, semuanya ikut. Lewat sini. Ini digendong Pak Pur mau nggak dia? Nggak mau? Dia nggak mau. Ya. Bu. Nah. Ini Reka. Digendong Pak Pur mau? Biar, oh enggak. Ini ya, perjuangan seorang kakak yang baru kelas 5 SD. Namun dia benar-benar memiliki rasa tanggung jawab untuk adik-adiknya. Dia pulang sekolah, pergi sekolah, digendong. Yang satunya dituntun, bilang orang Lamongan. Dan ini dilaksanakan setelah pihak sekolah memberikan dispensasi buat Reka. Yang mana sebelumnya Reka ini nggak sekolah. Dan pihak ibunya maunya Reka ini ngajar daring di rumah, belajar melalui internet. Namun sebagai kepala sekolah sekaligus wali kelas langsung datang ke rumahnya Reka ya Pak ya. Datang ke rumahnya Reka, memberikan kebebasan Reka mengajak adiknya ke sekolah. Yang penting Reka sekolah. Begitu ya Ndek ya? Alhamdulillah. Reka nggak punya sepeda? Nggak punya? Reka nggak punya sepeda.
Kalau sampean dikasih hadiah sepeda mau nggak? Mau. Mau. Nanti berarti dipakai beli sepeda Pak ya, satu. Ya, ini rumahnya masih jauh. Ini musola. Mana? Ini. Ini. Yang depannya musola. Oh, yang itu, yang tembok itu. Enggak. Masuk ke kanan. Oh, ini. Ini siapa yang kecil namanya? Yang kecil siapa namanya? Yang ini. Yang ini. Adista. Adista, yuk sini sama Om. Ini ya. Oh, ini rumahnya nih. Ini rumahnya Reka. Ayo. Itu dikawal sama guru-gurunya. Ini kita sampai ke rumahnya Reka. Assalamualaikum. Ibu. Ya, ngobrol di depan aja ya. Ayo, Mas, kursinya Mas. Kursinya. Ayo, Ibu, digendong dulu. Salim dong, Nak, biasanya. Nggak salim sama Ibu. Ya, sini. Monggo, Bu. Iki dilunggui gak amblek iki, Pak. Monggo, Pak. Adik Reka sini di tengah. Ya. Tasnya dicopot, Dok, biar nggak capek. Ya. Taruh sini. Ya, sini. Dipegang. Bu, Reka ini usianya berapa tahun? 11 tahun. Terus kenapa Reka ini kalau sekolah harus ngajak adik-adiknya? Ya, karena keadaan, Pak. Karena keadaan gimana? Ya, saya cari nafkah. Cari nafkah. Ya, buat saya sekolah. Oh gitu. Anaknya 3 ya? Gansal. Gangsal itu berapa? 5. 5? Iya. Terus yang 2 mana? Yang 2 di Surabaya. Oh, yang 2 di Surabaya, yang 3 ikut jenengan. Iya. Itu suami 1? 2. Yang ini belakang. Oh gitu, yang Reka ini yang yatim ya? Iya, iya. Oh, bapaknya udah almarhum. Reka belum punya sepeda? Belum. Kalau ada rezeki nanti dari Allah mau beli sepeda. Sepeda apa sih mau dibeli? Duh, ini malu juga takut kayaknya. Iya, Bu ya. Kalau nanti dapat rezeki mau dibeliin sepeda warna apa, Bu? Merah. Mau warna merah? Sepeda apa rencananya? Jadi kita ketemu langsung sama ibu kandungnya. Bu, masih punya sawah nggak? Oh, nggak punya. Terus kalau sampean ada solusi nggak? Ini tadi saya berunding sama Pak Kepala Desa, sama wali kelas, sama Pak Kepala Sekolah. Gimana caranya begini, Bu? Ya. Saya ngomongin apa ya? Ini kalau bahasanya colometan, saya mohon maaf nggih Pak nggih. Saya dulu bapak saya petani, ibu saya petani. Namun pendidikan itu ternyata yang paling utama, Ibu. Kalau nanti jenengan meninggal, yang bisa mendoakan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya benar-benar tidak maksimal untuk belajar, nanti sampean mohon maaf ya. Mohon maaf tapi ini, kalau orang nggak punya nanti makin nggak punya. Karena apa? SDM-nya turun. Lah maksud saya begini, saya datang ke sini tadi, saya konsultasi Pak Kepala Desa sama Pak Kepala Sekolah, gimana caranya mulai besok anak-anaknya sampean, tetap sampean yang ngasuh. Kalau yang kecil ini kan sekolah, tetap sekolah, terus sampean kita kasih modal usaha gimana. Tapi dengan satu perjanjian, kalau besok saya datang ke sini lagi, ternyata Reka masih bawa anak-anaknya, anak jenengan sekolah, berarti sampean yang nggak bener. Kasihan, masalahnya kasihan Pak Kepala Desa. Nanti kan banyak tuh yang merasa ngiri. Masalahnya kan terganggu. Terus saya tanya, kalau sampean kerja buruh kayak apa? Ya, Ayo. Ayo. tanam, terus ambil jagung gitu loh, Pak. Oh gitu. Dapat berapa sehari? 50.000. 50.000 sehari. Jam 6 sampai azan. Oh gitu. Ya itu tadi Bu, kasihan Rekanya. Reka kepinginnya Dia sekolah sambil gendong adiknya, Iya. dia pengen sekolah, Pak. pengen sekolah ya. Gimana saya bisa bantu ibunya. Oh gitu.
Aku nggak tega. Diem sekali anaknya. Mbak Rika, senyum gini lah, gini loh ya. Cita-citanya nanti kepingin jadi polisi, berarti poluan. Sebentar lagi kepingin punya sepeda, ya enggak ya? Biar kalau bener-bener enggak punya sepeda. Mulai kecil sampai sekarang enggak punya sepeda? Enggak. Jadi kalau sekolah jalan kaki terus. Ibu, itu neneknya ya? Tetangga. Oh, tetangga. Ibu punya gambaran apa nantinya? Maunya Ya. ya jualan kecil-kecilan. Ya, jualan kecil-kecilan apa sudah? Ini saya rekam ini masalahnya jenengan. Ayo, jualan apa? Apa jualan sosis, sosis. Boleh, tapi nanti kalau bisa Reka ini kan sebentar lagi ujian, kelas 5, kelas 6. Reka nanti otomatis melanjutkan ke SMP, bener-bener butuh fokus Ibu. Jadi nanti kalau Reka ini nanti bener-bener bisa fokus, nanti dia bisa menunjang kebutuhannya jenengan. Siapa tahu nanti besar jadi poluan yang cita-citanya tercapai, ya kan? Terus ini bapaknya kayak apa? Bapaknya jarang pulang, Pak. Bapaknya tuh di Surabaya. Oh gitu. Jarang pulang. Pulangnya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu pun sebentar, pagi datang, gitu. sore. Dikasih berapa kalau Ya enggak tergantung pendapatannya, Pak. tergantung pendapatannya? 1 bulan ya 1 juta. 1 juta, sebulan 1 juta. Jadi gini ya, ini tadi saya udah sepakat, ini nanti saya serahkan rezeki yang pertama. Silakan Reka besok harus sekolah harus bawa sepeda. Nggih Pak nggih. Sekolah harus sepeda, nanti harus belanja sepeda dan besok maunya Pak Purnomo, Reka kalau sekolah sudah nggak jalan, naik sepeda. Ya biar nggak jauh-jauh. Mulai besok Reka boleh sayang sama adik-adiknya, namun sayang itu tidak harus mengorbankan pendidikannya jenengan. Kejar dulu cita-citanya, apalagi masih SD ya. Lah pulangnya baru bantu. Lah bantu apa? Bantu jualan ibunya. Setuju apa enggak Bu? Bener ya? Jadi kalau mau mulai besok, kalau memang jenengan masih menyuruh Reka untuk, bukan menyuruh sih, karena ini kan rasa empati, kasihan. Ya besok Reka biar sekolah sendiri. Jangan boleh gendong adiknya, kasihan. Ya Reka ya. Sampai seneng gendong apa nggak seneng gendong? Kalau di rumah gendong boleh, tapi kalau di sekolah jangan, kasihan nanti keganggu teman-temannya. Ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkomunikasi langsung sama Reka bersama ibunya. Jadi Reka ini dia sekolah gendong adiknya ini tidak dipaksa sama siapapun karena dia merasa kasihan sama adik-adiknya. Kalau ibunya nggak kerja, nggak ada pemasukan. Sehingga Reka dengan ikhlas membawa adik-adiknya, yang satu digendong pulang pergi, yang satu dituntun bilang orang Lamongan sampai duhur, sampai ibunya pulang jadi buruh tani. Hari ini kita serahkan donasi untuk keluarga Reka, yang mana donasi ini harus dipakai untuk biaya modal usaha. Pak Kepala Sekolah, monggo didampingi saya. Ini rezeki ini buat Reka. Ya, ini kita apresiasi untuk Reka. Jadi ini ada rezeki 11 juta. Coba dihitung dong, bisa ngitung nggak? Bulannya saja berapa? Ya, coba. Terima kasih banyak. Ini ada 11 juta dipakai Reka untuk fokus ke pendidikan. Besok harus belanja sepeda ya. Jadi ini nanti minta tolong Pak Kepala Sekolah. Oh ini Pak Kepala Sekolah, ini Pak Kepala Desa. Yang 2 juta silakan dipakai untuk beli sepeda. Yang 9 juta silakan dipakai untuk modal usaha. Dan insya Allah dari tayangan ini nanti akan kita tambahi lagi modal usaha untuk ibunya. Yang mana usaha itu harus benar-benar dipakai untuk meneruskan Reka. Biar Reka nanti bisa terkejar cita-citanya. Insya Allah kami akan kembali lagi dengan tambahan donasi sebesar 5 juta. Ya. Ya nak ya, nanti akan kita tambahi donasi sebesar 5 juta. Sementara hari ini kita serahkan donasi sebesar 11 juta, yang mana 2 juta bisa dipakai alokasi untuk beli sepeda. Sedang nanti berarti 9 kali 5, 14 juta wajib dipakai untuk bikin usaha. Ya, jadi nanti saya kesini lagi harus sudah ada usaha. Kalau tidak ada usaha, yang 5 juta batal. Ya Pak Kades ya, deal ya, Ibu, wali kelas, Pak Guru.
Jadi nanti saya ke sini kalau tidak ada usaha berarti yang 5 juta saya bawa balik. Tapi kalau memang ada berarti nanti tinggal saya tambahin. Dukung terus kegiatan kami Promo Belajar Baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus berbuat, terus menebarkan kebaikan. Jangan pernah menilai orang lain selagi kita tidak bisa berbuat. Ya, karena kita tidak tahu amal perbuatan kita yang mana yang menjadikan kita diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.